Alhamdulillah sudah sholat semuanya. Yang sudah sholat duha, ya pastinya sudah sholat duha. Angkat tangannya. Oke, alhamdulillah. Ya, semuanya sudah sholat duha. Puja dipertahankan, ditingkatkan ya ibadahnya. Hari ini ada yang iya Mas Zahra nih ya, selain ke toilet dulu. Yang itu tadi. Maaf terlambat. Iya gimana Mas Ondri? Maaf. Oh iya Mas Ondri. Masih ngaji Mas Ondri? Iya. Tak bisa masuk. Makai ada pakai hijau. Suaranya kecil Us. Suaranya Ustazah terdengar nggak ya? Nih. Dengar. Oke. Oke, ya udah kita mulai belajar ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa saja? Ini apa saja jadwalnya hari ini? SPB. Matematika. Ya, benar. SJOB dan matematika. Kalian mau PJB dulu atau matematika dulu? Oke, terima kasih yang sudah usul matematika ataupun SPB. Tapi ini kan masih pagi ya, masih fresh, jadi kita matematika dulu aja ya, biar paham. Masih fresh soalnya. Nih. Jadi dipersiapkan dulu buku matematika dulu. Ya, kita belajar matematika terlebih dahulu. Oke, pinter semuanya. Sebentar nih yang Ustazah tampilkan terlihat atau belum? Ya. Belum. Oke, sambil menunggu. Oke, ini. Sudah ya? Pada soal cerita dan Nah, ini masih pembagian. Kalau hari Senin kemarin bagian apa kan? Bagian dengan angka apa? Yang hari kita belajar pembagian dengan angka dan bilangan dengan angka yang sama. Ingat? Kalau pembagian dengan angka 1 hasilnya gimana? Iya, pinter angka itu sendiri. Oke. Kalau pembagian dengan bilangan
Dengan nama. Bilangannya sama. Hasilnya gimana? Iya, menghasilkan satu. Oke, tujuh. Nah, sekarang Kita belajar pembagian soal pada cerita dan pembagian tangan. Matematika mikrofonnya. Ya. Toilet. Silakan ke toilet. Bagian pada soal riset dan pembagian 3 bilangan. Ustazah. Ya. Iya, gimana? Belum di print. Oh iya, tidak apa-apa. Yang belum ngerti. Tidak apa-apa. Ya, nanti ya selesai pembelajaran. Coba perhatikan, dengarkan Ustazah dulu. Ya. SPDB yang sudah di-print. Oke, nanti kan di lembaran yang sudah di-print. Yang belum di-print nanti dikerjakan di buku. Ya. Nanti itu ujian SPDB sekarang fokus. Ya. Saya sudah di print. Fokus ke matematika dulu. Sekarang fokus ke matematika. Oke, 1, 2, 3 mikrofon dimatikan dan diperhatikan. Ini agak sulit pembagian itu. Ini agak sulit, jadi kalian harus memperhatikan betul-betul. Pembagian yang pertama kita belajar pembagian pada soal cerita. Nah, jadi ini soalnya itu berbentuk sebuah cerita. Nah, contohnya seperti ini. Ibu memiliki 8 buah apel yang akan dikemas dalam 4 wadah sama banyak. Berapa jumlah apel pada masing-masing wadah? Nah, ini ibu kan punya 8 apel ya. Apel itu akan dimasukkan ke dalam 4 wadah. Berarti maksudnya 8 apel dibagi ke 4 wadah. Nah, kira-kira berapa ya jumlah apel pada masing-masing wadah? Nah, ini kita hitung dengan cara pembagian. Nah, kemarin ini gimana ya? Kalau pengurangan berulang berarti 8 dikurangi 8 dikurangi 4. Hasilnya 2. Oke, pinter. Bukan 2, apa ya? 4. Ya, kemudian yang kedua 4 dikurangi 4. Hasilnya 0. Ada berapa pengurangan? 2. Oke, jadi pada masing-masing wadah berisi berapa apel? 2. Ini ya, jadi hasil pembagiannya ini. Nah, jadi, gimana? Bingung atau tidak? Sampai sini? Coba dipahami ya, dibaca dulu, dibaca dan dipahami ya. Ini Ustazah ulangi ya. Tadi ada 8 buah apel akan dimasukkan ke 4 wadah. Berarti 8-nya itu dibagi 4. Hasilnya 2. Jadi pada masing-masing wadah itu akan berisi 2 apel. Coba ya latihan selanjutnya. Ini dibaca dulu, silakan dibaca dulu. Masing-masing. Digunakan ada 2
Oh, Sudah? Gimana caranya coba? 24 dibagi 3. 24 Pak dibagi 3. 24 dibagi 3. Oke. 24 3. 24 dikurangi 3 berapa? Ya, 21. Pinter. Setelah itu berapa? 21 dikurangi 3. 21 dikurangi 3. Berapa? Jawabannya 8. Jawabannya 18. Oke. Kemudian 18 dikurangi 3 berapa? 15. Pinter. Kemudian 12 kurangi 3 12 12. Kemudian 9 dikurangi 9 dikurangi 3 6 kurangi 3 3. Siapa yang bilang 2 tadi? 3 kurangi 3 0. Ada berapa pengurangan? Berapa pengurangan? 8. Ya, dihitung. Iya, ada 8 pengurangan. Jadi kan 24 dibagi 3 hasilnya 8. Berarti truk itu mengangkut pasir sebanyak berapa kali? 8 kali. Ini ya, sampai sini ada yang bingung atau sudah paham atau ada yang mau tanya? Mas Abi gimana? Sudah paham atau belum? Mas Abi ada yang bingung, Abi? Belum, Pak. Alhamdulillah. Siapa yang keluar? Ya, kita lanjut ya. Coba dimatikan lagi mikrofonnya. Mikrofon semuanya matikan dulu. Udah lanjut menjelaskan selanjutnya. Oke. Oke, pinter. Ustazah lanjut ya. Tadi pembagian pada soal cerita. Sekarang pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan itu maksudnya seperti ini ya, Nak ya. Ada 3 angka ini. Contohnya contoh ini 25 sama 2. Jadi 20 dibagi 5 dibagi 2. Ini maksud dari pembagian 3 bilangan. Ada 3 bilangan, 20, 5 sama 2. Diperhatikan dulu, dimatikan dulu mikrofonnya. Ustazah masih dengar suara? Oke. Ini ya, cara mengerjakannya ini. Perhatikan tips ini. Cara membagi harus berurutan. Dari bilangan paling kiri
ke kanan. Atau bilangan pertama sampai bilangan ketiga. Jadi menghitungnya harus urut. Tidak boleh 5 dibagi 2 dulu, tidak boleh. Harus 20 dibagi 5 terlebih dahulu. Ini ya, langkah 1, membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua, yaitu 20 dibagi 5. Kita bisa pakai cara pengurangan berulang. Berarti 20 dikurangi berapa, anak-anak? Dikurangi 5. Hasilnya berapa? 15. Hasilnya 15. Oh ya. Kemudian 15 kurang 15 dikurangi 5, 10. Kemudian 10 Dikurangi dikurangi 5. Hasilnya berapa? 5 dikurangi 0. Ada berapa pengurangan? Ada berapa pengurangan? 4. Iya, jadi 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Itu yang pertama tadi, yaitu 20 dibagi 5. Selanjutnya, langkah kedua yaitu membagi hasil pembagian yang pertama dengan bilangan yang ketiga. Jadi ini diisi berapa, nak? Membagi hasil pembagian yang pertama dengan bilangan ketiga. Ini berapa itu? 5 dikali 2. 5 dibagi 2 ya. 20 dibagi 2. Berapa? 5 dibagi Bukan, salah. 3. Ini nih, dibaca ini. Membagi hasil pembagian yang pertama. Ini kata kuncinya. Waalaikumsalam. Halo, siapa tuh? Iya, maaf ya, masih ada tamu. Mbak rame kali di sekolah Us. Rame kali. Ada anak yang lain. Ini ya. Sudah fokus ke ini, ke materi dulu. Membagi hasil pembagian yang pertama. Hasil pembagian yang pertama di berapa? Ini ya, yang di langkah 1 ini loh, maksud saya. 1. 4 dibagi 2. 4. Iya, nah 4. Terus Ya, dikali ya. 2, terus jadi 4. Oke, sampai sini dulu sebentar. Jadi, Ustazah 4. ini ya, Ustazah jelaskan lagi. Yang pertama, langkah pertama bilangan yang paling kiri dibagi dengan 5 dulu. Ini ya, tadi menghasilkan 4. Selanjutnya hasil pembagiannya yang pertama tadi dibagi dengan angka yang kedua, angka yang ketiga. Jadi 4 dibagi 2 ya. Ini berapa? Kita hitung dengan pengurangan berulang menjadi 4 dikurangi 4 dibagi 2. 4 dikurangi 2. hasilnya berapa? dengan 2. Kemudian dikurangi 2 Dengan hasilnya 0. ada berapa pengurangan? 2. 2. Jadi 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi hasil total dari 20 dibagi 5 dibagi 2 adalah hasil terakhir ini, nak. Nah, jadi hasil yang terakhir, menghitung terakhir, yaitu berapa ini? 2. Sampai sini. Bentar. Bingung atau tidak? Ulang lagi, Us. Oke. Ya, Ustazah ulangi lagi ya. Coba dimatikan dulu semua mikrofon. Oh, bisa ya?
Ustazah masih dengar suara, coba mikrofon semuanya dimatikan. Ini kalau ada pembagian 3 bilangan, jadi ini ada 3, ada 20, ada 5, ada 2. 20 dibagi 5 dibagi 2. Ini cara mengerjakannya, yaitu kita membaginya mulai dari bilangan kiri sampai ke kanan. Kiri kalian ini ya, kiri sampai kanan. Ini 2. Maaf. Nah, berarti yang pertama 20 dibagi 5 terlebih dahulu. Ini kita hitung. Ini yang langkah pertama. 20 dibagi 5. Dengan cara pengurangan berulang, akhirnya kita peroleh hasil 4. Setelah kita langkah 1 ini selesai sampai dapat hasilnya, kita hasilnya ini dibagi dengan bilangan yang ketiga, yaitu dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2. Hasilnya diperoleh 2. Nah, jadi soal ini 20 dibagi 5 dibagi 2 itu hasil totalnya ini 2, yaitu hasil terakhir dari langkah yang 2, langkah kedua. Coba ya, biar tambah paham. Kita lanjut ke ini, contoh ini coba. Perhatikan ya. Ini contoh yang kedua, yaitu ada 45 dibagi 5 dibagi 3. Yang pertama, ini langkah 1, kita bagi dulu 45 dengan 5. Coba diperhatikan saja, tidak perlu dijawab, ini ada saja yang mengerjakan dulu. Kalian perhatikan ya. Jadi kita melakukan pengurangan berulang. 45 dibagi 5, yaitu 45 dikurangi 5 sampai habis. Ini menghasilkan 40. Kemudian 40 dikurangi 5. Hasilnya 35. 35 dikurangi 5. Hasilnya 30. Kemudian 30 dikurangi 5. Hasilnya 25. 25 dikurangi 5. Hasilnya 20. 20 dikurangi 5, hasilnya 15. Ini kita hitung pengurangan berulang sampai habis atau hasilnya 0 ya nak ya. Kemudian 10 dikurangi 5, hasilnya 5. 5 dikurangi 5, hasilnya 0. Nah, sampai sini sudah habis, kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada 9 pengurangan. Jadi 45 dibagi 5 hasilnya 9. Oke, langkah 1 selesai. Kita peroleh hasilnya 9. Hasil dari langkah 1 ini kita bawa ke sini, nak, ke langkah 2. Kita tulis 9 di sini. 9 ini kita bagi dengan pembagi yang ketiga, bilangan yang paling kanan, yang ini, yang ketiga ini. Jadi langkah 2, 9 dibagi 3. Kita menghitung dengan pengurangan berulang. 9 dikurangi 3, hasilnya berapa, nak? 6. 6. Oke. Kurangi 3. Kemudian 6 dikurangi 3. 3 dikurangi 3, hasilnya 6.
Jadi ada orangnya berapa? Tiga, tiga, tiga. Tiga. Nah, ini hasil akhir. Ini hasil akhirnya. Angka satu aja. Langsung berarti 45 dibagi 5 dibagi 3 hasilnya sama dengan 3. Oh, hasil terakhir ini ya. Gimana? Faham atau bingung? Paham, Us. Oke. Biar semakin paham. Pokoknya ini ya, kuncinya dari pembagian 3 bilangan itu menghitungnya harus berurutan dari kiri dulu ke kanan. Dari bilangan yang paling kiri dibagi bilangan yang tengah, hasilnya nanti dibagi dengan bilangan yang kanan. Itu ya, pokoknya ini kata kuncinya di sini. Membagi secara berurutan. Oke, biar semakin paham, silahkan ini ya ditulis dulu soalnya dan nanti dikerjakan. Sudah ya? Sama Us yang mana, Us? Dua belas ekor kucing. Temanku memiliki, aku bisanya langkah 2. Aku masih bingung sebelumnya tadi. Maka pakai 12 ekor terus ditulis. Iya, ditulis. Ini soalnya, ya ditulis. Ditulis yang mana? Ini nomor 1 sampai 5 ditulis semuanya. Nanti dikerjakan. Akan di Makasih ya.
Oke, terima kasih. Mas Azhar ini Taman kota. Ya, maaf, ini juga ya. Dengan suara yang sabar, ya. Enggak dikurangi juga ada. Tidak dikurangi juga ada. Ya, dikurangi juga berapa? Sekarang di bawahnya dikurangi ada berapa? Yang dikurangi ada berapa? terima kasih Mas Azhar. Istrinya berarti jawabannya ada berapa? Oke, baik. Sebentar ya. Ada 2. Nah, anak-anak ya sudah paham? Sudah paham? Sudah Mbak Aina juga ini. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, kalau Mbak Aina. Oke, Mbak Aina. Ini dulu ya. Oh, sudah selesai. sudah siap. Ayo pulang. Ayo mikrofonnya di off dulu. Nomor 1 sampai nomor 5. Jika Oh, ini nomor 1 dan 2 pakai caranya juga, Oh. Gimana? Ini 1 dan 2 pakai caranya juga, Oh. Yo iya, dikasih caranya juga. Coba nomor 1 itu berarti gimana itu bentuk pembagiannya? Berarti nomor 1 itu bagi 4. iya pintar 12 bagi 4. 4. Heeh. Pindah 3. Ya, pintar 12 bagi 4. Itu dihitung tetap menggunakan pengurangan berulang ya. Kemudian coba perhatikan untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3 dulu ya, berarti nanti 14 dibagi 7 terlebih dahulu. Kemudian hasilnya baru dibagi dengan 2 ya, itu untuk nomor 3. Nomor 4 juga begitu. Jadi 28 dibagi 7 terlebih dahulu. Setelah
tahu hasilnya, baru hasilnya itu dibagi dengan 2. Nomor 5 juga seperti itu, 32 dibagi 8 terlebih dahulu. Baru hasilnya dibagi dengan 2. Iya. Gimana, Mbak? Nomor 1 kan berarti 12 dibagi 4. Itu di cara pengurangan berulang. 12 dikurangi 4 terus sampai habis baru ada berapa pengurangan. Seperti itu Mas Hasan. Nomor 2 juga seperti itu. Nomor 2 kira-kira bentuk pembagiannya gimana nomor 2? 36 dibagi 4. Oh iya, pinter. 36 dibagi 4. Nah, 36 dibagi 4 itu menggunakan pengurangan berulang. Gimana, Mbak Khadijah? Misalnya langkah 2. Misalnya langkah 2. Loh, langkah 2, cara 2. Boleh yang kecil-kecil itu. Langsung boleh Oh iya, boleh. Cara 2 boleh. Mas Hasan harus dikasih cara. Harus dikasih cara. Dikasih cara dulu ya. Gimana Mbak Almira? Langsung kan dulu menunggu Ustadz Pepper masuk ya. Yang belum selesai bisa dilanjutkan. Ya, habis ini PJOK. Yang belum pakai olahraga. Bisa ganti. Pakai baju olahraga atau batik? boleh melihat cara Olahraga ya. Gimana? Ada. cara mengajar. Sekarang mengerjakan yang nomor berapa Mas Arar? Nomor 3 berarti 14 dibagi 7 dahulu. Jadi 14 dikurangi dengan 7 sampai kemudian ada berapa pengurangan itu hasil pembagiannya. Setelah itu hasil pembagian 14 dibagi 7 itu dibagi dengan 2. Ya, dimengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kenapa?
Dan termental. Aku udah siapin semuanya. Matematik itu udah aku masukin dalam plastik. Jadi ini udah nggak campur sama, udahlah kita bahas lagi. Oh, gambarnya hilang. Oh, gambarnya hilang. Loh, gambarnya hilang, Us. Saya juga tak lihat itu. Ada Ustazah juga. Gambarnya hilang. Coba lihat yang lainnya. Ustazah nggak ada. Oh, udah ada nih rawan-rawan yang bergabung. Maaf ya Nak ya, tadi di sini mati listriknya, jadi otomatis sinyalnya wifi juga mati. Ini juga Iya juga. Iya. Ya di rumah juga, berarti semuanya Ya, rumahku juga mati. Tapi dikit tadi mati. ini tadi udah selesai belum nulisnya Nak? Belum. Nulisnya tadi udah belum ya? Ya udah nanti ya pelajaran nanti udah jamnya tulis karena ini juga sambil menunggu Ustadz Peber. Boleh istirahat dulu, mau makan atau mau minum, nanti Ustadzah kirim materi yang tadi matematika. Belum ya. Soalnya tadi aku juga ada sedikit bingung, jadinya nanti dikerjakan. Iya juga nanti. Iya. Ya. Daripada kalau pakai perkalian yang pembagian itu nanti kalau gimana? Aku nggak punya wifi. Aku nggak pakai wifi, aku pakai pulsa sendiri. Aku juga pakai biar kalau berkira wifi atau enggak kiri.
SD Aulia 2. Jadi ya udah. Sama mami bunda. Gitu. SD Aulia. Malika memiliki Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini baru sinyal. Monggo Feber bisa dilanjut. Oh iya. Terima kasih Ustazah Aini. Oke, sudah istirahat apa belum ini tadi ya? Saya belum. Ma, ini loh. Belum. Sudah istirahat, minum apa belum? Yang belum silahkan istirahat, minum dulu ya. Sebelum untuk pelajaran PJOK, selesai bermulai, silakan. Yang pengen ke kamar mandi, silakan. Oke, silakan minum ataupun makan. Sampai pukul berapa, Us? Nanti untuk pelajaran PJOK sampai pukul 9 lebih 20 menit. Setelah itu nanti bersama Ustazah Aini lagi sampai pukul 10 seperti biasanya. Kalau aku ngajinya jam 10. Oh, jam 10 ngajinya, Mbak. Oke. 15 maksudnya. Jam 5. Ya. Jam 10. Jam 10 lebih 15. Aku ngajinya jam 7. Ya. Oh ya, ada yang untuk ngajinya, ada yang pagi, Kalau ada yang sore. Senin sama Selasa jam 7. Jam 7. Oh ya. Kalau aku Senin. Kok ada domba? Oke. Sudah semua istirahatnya, minumnya sudah semua? Masih belum siap. Oh, belum. Yang sudah siap, silakan kembali dan kameranya dinyalakan ya. Gus Feber mau memulai untuk pelajaran PJOK hari ini, yaitu tentang permainan domba, serigala, dan estafet bola. Nanti seperti apa permainannya, nanti tolong disimak ya penjelasan dari Gus Feber. Oke, sudah siap semua ya. Gus Feber salam dulu, nanti tolong dijawab yang keras. Salam dari Gus Feber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Sukses. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum Ustaz masuk ke materi hari ini, tolong mikrofonnya dimatikan lagi ya. Ustaz mau menerangkan untuk materi hari ini, yaitu permainan domba dan estafet bola. Jadi sebelum Ustaz masuk ke materi, ada yang tahu domba itu apa ya kira-kira ya? Kambing. Oke, Mas Kianu, Mas Gemintang ya. Domba adalah kambing seperti
gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar domba ataupun gambar kambing. Kalau hewan serigala itu sudah ada yang tahu apa sudah ada yang pernah melihat hewan serigala? Ada yang suka makan kelinci atau makan domba, makan apa? Oh iya, oke. Jadi untuk hewan serigala itu biasanya berbentuk seperti anjing. Jadi What? yang Aku bilang bunyinya gitu. au kalau Biar gak apa-apa. setiap malam. Jadi hampir sama seperti mirip dengan hewan yaitu anjing. Oke, sudah bermulai ya. Untuk materi hari ini ya, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Oke. Oke, terima kasih yang sudah mematikan mikrofonnya. Jadi permainan domba dan serigala. Permainan domba dan serigala merupakan permainan tradisional. Karena apa Uzair kok permainan tradisional? Karena berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk yang sebelah kiri itu adalah gambar domba yang ada warna hitam serta mukanya yang hitam serta bulunya yang lebat putih, itu adalah gambar domba. Yang sebelah kanan adalah gambar hewan serigala. Oke, sudah berlanjutkan. Untuk permainan domba dan serigala ini dapat melatih kekuatan otot kaki kita. Kenapa Ustaz kok bisa melatih kekuatan otot kaki kita? Karena pada saat kita bermain domba dan serigala, kalau kita menjadi serigala itu tugasnya adalah mengejar domba. Waktu kita mengejar domba, kita kan ada gerakan yaitu gerak berlari. Sehingga itu dapat melatih kekuatan otot kita. Jadi di saat kita mengejar domba itu ada gerakan berlari. Begitu juga dengan domba. Domba itu berlari menghindari kejaran dari singa. Untuk permainannya nanti seperti di gambar bawah dari Uzair itu. Jadi ada yang membentuk lingkaran serta ada dua anak yang bertugas sebagai domba, yang satunya bertugas sebagai serigala. Untuk lingkarannya adalah melindungi domba agar tidak tertangkap oleh serigala. Jadi untuk lingkarannya itu adalah bagaimana caranya agar serigala tidak bisa menangkap domba. Untuk cara permainannya Ustaz terangkan ya. Jadi permainan domba dan serigala ini cara bermainnya adalah yang pertama, buatlah lingkaran dengan saling bergandengan tangan. Jadi untuk permainan domba dan serigala ini kalau di masa pandemi seperti sekarang ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena waktu kita membuat lingkaran pasti kita tidak bisa menjaga jarak. Sehingga permainan ini masih belum bisa dilakukan kalau di masa pandemi seperti sekarang. Jadi Ustaz nanti hanya menjelaskan ataupun menerangkan agar anak-anak minimal tahu permainan domba dan serigala ini. Oke, gitu ya nak ya. Ustaz lanjutkan. Kemudian setelah kita membuat lingkaran, satu anak sebagai serigala berada di tengah lingkaran. Kemudian satu anak sebagai domba berada di luar lingkaran. Usahakan pada saat serigala itu di dalam lingkaran, serigala tidak bisa keluar dari lingkaran. Misalnya serigala mau keluar, terus kita halang-halangi. Jadi untuk yang membuat lingkaran itu bertugas untuk menghalangi serigala agar tidak bisa menangkap domba. Dengan cara misalnya jongkok, ataupun dengan cara misalnya berdiri, menutup
celah untuk serigalanya keluar. Gitu ya. Jadi permainan ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Cara bermainnya seperti yang Uzbek jelaskan tadi. Jadi ada yang membuat lingkaran dan dua sebagai domba dan sebagai serigala. Tugasnya serigala adalah mengejar domba. Gitu ya nak ya. Sampai sejauh ini permainan domba dan serigala ada yang ditanyakan sebelum Uzbek masuk ke permainan estafet bola. Gimana caranya? Ya, gimana, ada yang ditanyakan? Gimana caranya? Gimana caranya apa? Nah, itu dan serigala itu loh. Yang Kayak kucing sama tikus. itu. Cara bermainnya seperti Uzbek tadi sampaikan ya. Jadi ada yang membuat lingkaran serta Yang di bawahnya lagi itu. ya, untuk yang di bawahnya itu adalah gambar permainan estafet bola. Sama seperti minggu kemarin. Maksudnya yang tulisannya itu Yang loh. tulisannya Dari lingkaran bisa menghalangi serigala atau melindungi domba agar tidak tertangkap oleh serigala. Jadi fungsi tugas dari kita membuat lingkaran, kita itu untuk menghalangi serigala agar tidak bisa ditangkap oleh ataupun tidak bisa menangkap domba. Jadi untuk lingkarannya kita menghalangi serigala agar tidak bisa menangkap domba. Gitu ya Mbak ya? Ya, ada yang ditanyakan lagi? Jadi domba atau dua yang jadi domba? Untuk permainannya, jadi satu orang menjadi serigala, satu orang menjadi domba. Tugas serigala adalah mengejar domba. Untuk barisan yang membentuk lingkaran itu adalah melindungi domba agar tidak tertangkap oleh kejaran dari serigala. Oke, gitu ya Mbak ya. Ada yang ditanyakan lagi, ada yang kurang jelas tentang permainan domba dan serigala ini? Tadi melatih apa tadi, Melatih kekuatan otot kaki. Karena apa? Karena pada saat kita mengejar domba itu kan kita berlari, jadi otomatis kita dapat melatih kekuatan otot kaki kita. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Uzbek masuk ke materi permainan estafet bola. Seperti di minggu kemarin, permainan estafet bola dari atas kepala serta dari bawah ataupun dari kaki. Sekarang untuk permainan estafet bolanya dengan cara ke samping. Jadi kalau kemarin itu membentuk barisan ke belakang, untuk yang estafet bola sekarang adalah membentuk barisan menyamping atau ke samping. Untuk nanti bagaimana cara melakukannya, nanti Uzbek juga ada contoh videonya ya. Jadi permainan estafet bola ke samping merupakan permainan untuk melatih kekompakan kita dengan teman. Seperti di gambar di bawah itu adalah gambar cara permainan estafet bola ke samping. Oke, saya lanjutkan ya. Gerak dalam bermain estafet bola itu ada gerakan meliukkan badan ke samping. Meliukkan badan termasuk dalam gerak apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Gerak meliukkan badan itu masuk ke dalam gerak non lokomotor.
Lokomotor. Oke, Lokomotor. iya. Jadi gerakan menunjukkan badan termasuk dalam gerak karena tidak berpindah tempat. Iya. ataupun gerakan di tempat, jadi masuk ke dalam gerak lokomotor. Kalau gerak manipulatif itu gerak apa ya? Ada yang tahu? Gerak yang menggunakan benda. Oke, good job. Kalau gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat ataupun gerak yang menggunakan benda. Seperti di olahraga itu ada olahraga misalnya sepak bola, terus basket, volley, itu masuk ke dalam gerak manipulatif karena menggunakan benda sebagai alatnya, yaitu bola. Oke, sudah paham semua ini, hebat-hebat anak kelas 2B. Terus masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi cara permainan estafet bola. Jadi cara melakukan permainan estafet menggunakan bola. Sebentar. Jadi cara melakukannya untuk permainan estafet bola adalah siapkan satu bola di setiap kelompok. Jadi setiap satu kelompok itu yang terdiri dari minimal 3 orang itu membutuhkan satu bola untuk melakukan permainan estafet bola ini. Kemudian bentuk barisan berjajar ke samping. Jadi kalau kemarin adalah barisannya ke belakang, sekarang adalah barisannya berjajar ke samping. Untuk bola berada di orang ataupun anak yang paling kanan. Kemudian oper bola dengan cara meliukkan badan ke samping. Jadi itu cara melakukan permainan estafet bola meliukkan ke samping badan. Jadi kalau sama seperti kemarin, kalau yang kelompok yang paling cepat dalam memainkan permainan ini akan menjadi pemenangnya. Jadi untuk bola yang paling cepat berpindah ke yang paling belakang itu menjadi pemenangnya. Sebentar, Usweber ada video tentang permainan estafet bola menyamping ini. Sebentar, Usweber akan menayangkan. Nanti tolong disimak ya untuk video dari Usweber ini ya. Bentar. Oke, ini nanti adalah contoh permainan estafet bola dengan meliukkan badan ke samping. Sebentar. Gambarnya nggak ada. Untuk gambarnya sebentar ya. Masih proses untuk menayangkan gambarnya. Ini sudah mulai muncul untuk gambarnya. Sudah bisa melihat semua gambar dari Usweber? Tidak. Bisa. Bisa. Tidak. Sudah bisa ya. Bisa. Oke, tolong Bisa. sebentar ya Mbak ya, tolong mikrofonnya dimatikan lagi. Nanti Belum. untuk videonya tolong disimak ya. Bagaimana cara melakukan permainan estafet menggunakan bola. Tolong disimak ya videonya. Jadi seperti ini adalah contoh permainan estafet bola ke samping. Bola berada di barisan paling kanan. Kemudian bola diangkat di atas
lalu condong ke samping. Seperti ini. Jadi sampai ke barisan yang paling akhir. Nanti yang paling cepat sampai ke orang ataupun barisan yang akhir itu yang menjadi pemenangnya dalam permainan estafet bola ini. Maka dari itu permainan ini membutuhkan saling kerjasama antar tim. Oke, setelah itu untuk yang kedua adalah permainan estafet bola meliukkan badan ke samping kanan. Jadi kalau tadi ke samping kiri, sekarang ke samping kanan. Jadi seperti itu adalah cara melakukan permainan estafet menggunakan bola. Gimana videonya, sudah jelas? Lagi biar tahu. Sudah jelas semua video dari Usweber? Kok cepat Sudah. Usweber ulangi sekali lagi ya, biar yang belum bisa melihat biar jelas ya. Tolong disimak lagi ya video dari Usweber ya. Berikut ini adalah contoh meliukkan badan ke samping. Seperti ini. Jadi yang paling cepat dalam memindahkan bola itu menjadi pemenangnya. Kemudian yang kedua adalah meliukkan badan ke samping kanan. Kalau tadi yang pertama adalah ke samping kiri, sekarang ke samping kanan. Siapa yang paling cepat memindahkan ke anak yang paling akhir itu menjadi pemenangnya. Maka dari itu permainan ini butuh kekompakan antar pemain ataupun antar kelompok. Itu sekarang gimana? Gimana? Sudah jelas video dari Usweber? Jelas tapi sudah. Itu sekolah yang mana, Kak Us? Itu sekolah yang mana, Kak Us? Ini sekolah jauh ini, bukan sekolah sini ini. Jadi ini adalah contoh permainan estafet meliukkan badan ke samping. Ada pertanyaan untuk materi hari ini, yaitu permainan domba dan serigala serta estafet bola. Ada pertanyaan tidak kira-kira? Estafet bola itu apa tadi, Us? Ya, gimana? Diulangi lagi gimana? Manfaat dan estafet bola tadi apa, Us? Melatih kekompakan kita dengan teman-teman. Iya, saya tahu yang itu. Oke. Sekarang waktunya menulis ya. Siapkan buku serta alat tulisnya. Usweber ada 4 soal. Silahkan ditulis dulu. Oke, silahkan ditulis dulu. Ya. Oke, Us. Oke, selamat menulis. Jadi ditulis dulu ya. Untuk jawabannya dijawab nanti. Untuk sekarang adalah ditulis soalnya dulu. Silakan ditulis soalnya. Ada 4 soal. Oh ya, belum tamat kan. Gerak meliukkan badan termasuk dalam gerak Oh, saya tidak tahu jawabannya. Untuk jawabannya dijawab nanti saja ya Mbak ya. Untuk yang sekarang adalah ditulis dulu soalnya. Sudah pelajaran. Ya, gimana Mbak? Selesai. Aku kerjakan. Sudah selesai? Us mana motor?
Saya juga. Ya, ya Mbak Almira, kenapa Mbak Almira? Saya ingin tanya. Ini yang Ya. tadi itu nomor 3 itu jawabannya apa, Us? Kalau kita sebelum melakukan olahraga ataupun permainan estafet bola, kita harus melakukan apa ya kira-kira ya? Sebelum melakukan olahraga. Oke, good job Mas Atas. Jadi kita harus melakukan 2 sama 3 bisa aku jawabannya. Yang nomor 1 nggak bisa toh? Lokomotor tidak berpindah tempat toh, Us. ya. Oke, silakan ditulis dulu ya. Masih nomor 1 juga aku. Untuk mikrofonnya tolong dimatikan ya kalau tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dihidupkan. Untuk tugasnya PJOK hari ini adalah mengerjakan 4 soal ini. Nanti setelah selesai soal beserta jawabannya bisa difotokan dan dikirimkan ke Uswebot. Itu ya untuk tugasnya. Ini nomor 4 maksudnya apa, Us? Nomor 4 ini bagaimana cara melakukan permainan domba dan serigala. Tadi caranya seperti apa? Caranya gimana sesuai pemahaman dari kalian. Jadi tidak usah disesuaikan dengan yang Usbeber sampaikan tadi. Jadi kalian tadi pahamnya apa? Misalkan membuat lingkaran ataupun satu anak sebagai serigala, satu anak sebagai domba, nanti bisa ditulis ya sesuai dengan pemahaman kalian semua. Oke, silahkan dilanjutkan menulis soalnya. Us, nanti aku kerjakan yang jawabannya. Ya, nanti kalau sudah selesai beserta jawabannya bisa difoto dan dikirimkan ke Usbeber. Oke, sekarang silakan ditulis dulu untuk soalnya. Us, Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? tak. Serigala. Ya, gimana, Mas? Permainan serigala tulisannya gimana, Us? Serigala S R I G A L A, dibaca serigala. Serigala. Sudah ada yang selesai menulis soalnya? Sudah. Sudah selesai. Oke. Ya. Mau makan juga ya. Mas Keanu belum. Iya, silakan dilanjutkan dulu yang belum selesai menulis soalnya. Saya sudah, Mbak Almira. Oke, Mbak Almira, good job. Yang belum, silakan dilanjutkan dulu menulis soalnya.
nomor 2. Lengan ya, Us. Tadi apa ya kira-kira? Otot kaki. Lihat otot kaki. Jawabannya dijawab nanti ya. Yang sudah selesai menulis soalnya boleh, kalaupun pengen minum ataupun pengen ke kamar mandi silahkan ya, sambil Memang saya menunggu belum. teman-temannya yang belum selesai menulis soal. Saya belum memang. Mas Kianu sudah. Oke Mas Kianu, Saya good job. sudah sama jawabannya. Sudah sama jawabannya. Oke, good job. Nanti yang sudah selesai beserta jawabannya nanti Saya dan sudah. dikirim Keisha. ke Usweber ya. Usweber tunggu ya. Nomor 4 tapi belum jawabannya, Us. Oke. Sudah. Sudah, oke, good job, Mbak. Oke, yang sudah selesai menulis soalnya, good job. Saya sudah selesai soalnya, tapi nomor 4 belum tak jawab. Iya, Mas Atar. Oke, good job. Lanjutkan. Suntik. Saya sudah, Mbak Azhara. Oke, Mbak Azhara, good job. Saya sudah dari tadi. Oh sudah ya, yang sudah boleh minum ataupun boleh makan jajan silakan sambil menunggu temannya yang belum selesai menulis soalnya. Nanti jangan lupa ya, kalau sudah selesai soal beserta jawabannya, nanti bisa difoto dan dikirimkan ke Usweber ya. Untuk tugas PJOK hari ini. Oke. Nomor 2. Nomor sudah selesai. Us, kok diam semua ini, Us? Ya, gimana Mas Dirhan? Karena semuanya itu nulis, jadinya nggak ada yang berisik. Ya, karena menulis semua Ya, ini. selesai. Sudah selesai? Ada yang belum selesai menulis soalnya? Terus Mas Dirhan kenapa tadi nggak ngomong? Ya, Mas Dirhan. Apa tadi mau bertanya apa Mas Dirhan? Kenapa dia sudah selesai, Mbak Arka? Katanya Oke, Mbak Arsha. Us, kok semuanya diem? Iya, karena kan menulis jadi semua diam. Saya sudah, Us. Tinggal jawaban nomor 4. Mas Dirhan nggak ngomong Oke, pas yang tulis. sudah selesai menulis soalnya, good job. Nanti untuk jawaban nomor 4 sesuai dengan yang kalian ketahui tentang
permainan domba dan serigala. Jadi sesuai dengan yang kalian ketahui tadi, apa ya kira-kira permainannya bagaimana ya. Nanti untuk jawabannya bisa ditulis. Karena untuk ya bagaimana cara melakukan permainan Saya domba sudah dan bagaimana? oh iya, kurang A ini. Sebentar. Oke, Ustaz tambahkan tulisan A ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya Mbak ya. Silakan. Masih dua Pak. Untuk yang belum selesai menulis soalnya, nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Karena untuk hari ini pelajaran PJOK-nya waktunya sudah selesai. Maka ini Usweber akan akhiri untuk pelajaran PJOK hari ini. Sebelum Usweber mengakhiri, ayo sama-sama kita mengucap hamdalah dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa ya untuk tugasnya PJOK hari ini. Nanti kalau sudah selesai beserta dengannya bisa difoto dan dikirimkan ke Usweber. Usweber tunggu ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih atas waktunya. Saya berakhiri ya untuk pelajaran PJOK hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Setelah ini nanti bersama Ustazah Aini lagi ya. Jangan keluar dari grup dulu. Yang kepengen minum, yang kepengen ke kamar mandi. Anak-anak, silahkan istirahat dulu, Bapak. Istirahat dulu ya. Sambil sekarang 29 sampai 9:34 ya. Ya, istirahat dulu. Ya. 3. Oh iya, tidak apa yang Bapak tidak usah ngeprint, tidak parah. Oh, saya punya sama ayah. Iya, print nanti nggak apa-apa. Di print juga tidak apa-apa, dikerjakan di buku tulis. Terus Mas Kanu Oke. sudah ngeprint. Yang sudah di nanti dikerjakan di lembar print, tapi yang belum ngeprint dikerjakan di buku tulis. Saya sudah ngeprint.
Kok kembali ya? Suaranya ada yang pakai 2 akun. Semuanya dimatikan mikrofonnya. Kawannya semua dimatikan. Matikan semuanya mikrofon. Orang itu punya mikrofon 1, 2, 3. Mati. Mikrofon kamu. Sudah tidak apa-apa, ini masih istirahat. Masih istirahat dulu, nggak apa-apa. Believer. Tahu ya lagu itu. Aku juga tahu juga. Aku pernah kayak gitu. Itu apaan ya? Halo. Oke anak-anak, sudah ya, sudah pukul 9.34. Kita lanjut. Oh, gimana mikrofon? Oke, terima kasih. Hari ini SPDB kita akan mengerjakan portofolio tentang bahan alam yang sudah dicetak bisa disiapkan, yang belum dicetak buku tulisnya silahkan dipersiapkan, dikerjakan di buku tulis, tidak masalah. Ini yang kan udah disiapin. Kerjaan di buku tulis, Os. Dengerin instruksi Ustadzah. Yang sudah dicetak, mengerjanya di lembaran tugas portofolio itu yang sudah kalian print. Tetapi yang belum dicetak, mengerjakannya di buku tulis. Oke ya, yang pertama diperhatikan. Yang pertama, kalau yang Belum ngapain. Hitam. ya, Oh. Selesai. oke silakan. Belum terlihat.
Yang kedua. Ayo dimatikan dulu mikrofonnya, semuanya dimatikan dulu satu-satu. Kalau bertanya itu angkat tangan dulu. Oke, matikan dulu ya mikrofonnya. Ustazah jelaskan. Iya, gimana? Oh iya, iya Mas Dirhan. Belum di-print. Yang belum di-print mengerjakannya di buku tulis. Ya, yang belum di-print mengerjakannya di buku tulis. Sudah nomor 1. Oke, Ustazah lanjut ya. Oke, dimatikan dulu mikrofonnya. Yang dicetak, caranya yang nomor 1, dilingkari gambar yang termasuk bahan alam. Yang sudah dicetak, gambar yang termasuk bahan alam dilingkari. Tetapi yang belum dicetak, ditulis ya. Ditulis aja namanya, nama bahannya itu yang ditulis. Ini ya, Ustazah lanjutkan. Nomor 1, gambar paling atas kiri itu adalah gambar cangkang kerang. Nah, cangkang kerang termasuk bahan alam atau tidak? Silahkan yang belum dicetak ditulis, yang sudah dicetak dilingkari. Termasuk bahan alam. Sudah Mbak Akila, tidak usah dijawab, langsung dijawab. Ya, langsung jangan diucapkan ya jawabannya ya, langsung ditulis saja di bukunya atau di lembarannya. Pas aku Ya, Mas itu Dirhan. mau jam 8. Oke ya, lanjut ya. Gambar yang sebelah kanannya cangkang kerang itu ada gambar sedotan. Sedotan bahan alam atau tidak, silahkan dijawab sendiri langsung, nggak usah diucapkan. Kalau termasuk bahan alam dilingkari, kalau tidak bahan alam tidak usah. Yang belum dicetak ditulis dulu. Kemudian gambar selanjutnya yang kotak warna-warni itu ada plastisin namanya ya, atau malam. Biasanya ada yang nyebutnya malam atau plastisin. Nah, itu termasuk bahan alam atau tidak? Kalau bahan alam dilingkari, yang kalau tidak bahan alam jangan dilingkari. Yang ditulis di buku tulis ditulis ya, langsung namanya saja. Kemudian yang bawahnya cangkang kerang itu namanya itu kertas wrap. Biasanya itu digunakan itu loh untuk membuat hiasan di sepeda hias kalau lomba Agustusan itu ya. Warna-warni. Nah, itu kertas wrap itu termasuk bahan alam atau bukan? Silahkan dijawab langsung di situ. Kemudian di sebelahnya kertas wrap ada biji kedelai. Iya, Mbak yang sudah tenang dulu. Temannya yang belum ini yang ini Ustazah bantu. Ada biji kedelai. Itu termasuk bahan alam atau tidak? Bisa dijawab langsung. Sebelahnya biji kedelai itu ada cangkang telur. Ya. Ada cangkang telur termasuk bahan alam atau bukan? Silakan dijawab. Sebelahnya lagi ada itu gambar kerikil, ya, Nak ya. Jadi kalau yang dicetak itu tidak ada nama-namanya. Jadi bisa diperhatikan yang di layar. Itu kerikil termasuk bahan alam atau tidak, silakan dijawab. Kemudian yang bawah itu, bawah kiri ya, itu ada lilin. Nah, lilin itu termasuk bahan alam atau bukan? Silakan dijawab. Mas Dirhan, sekalian dijawab ya Mas Dirhan ya, dikerjakan. Yang bawah sendiri yang nomor 2 tulis kiri. Terus kemudian itu Maksudnya apa? iya Mbak satu-satu Mbak Almira, ini nomor 1 dulu dituntaskan dulu. Kemudian sebelahnya lilin itu ada gambar biji kacang hijau. Biji kacang hijau itu ya termasuk alam atau bahan alam atau bukan? Silahkan dijawab.
Kemudian sebelahnya biji kacang hijau ada kain flanel. Nah, kain flanel itu termasuk bahan alam atau tidak? Silahkan ditulis. Oke, nomor 1. Ada yang mengalami kesulitan atau tidak? Atau sudah selesai semuanya? Sudah. Saya sudah. Saya sudah. Mas Dirhan ya? Sudah. Mas Dirhan bisa ya? Oke. Umus nomor 2 akan kita disuruh Tadi ingatkan lagi ya? Iya, sebentar. Iya. Nanti dulu sabar. Ya, Ustazah ingatkan yang belum dicetak langsung dijawab di buku, tulis saja tidak apa-apa. Langsung ditulis nama-namanya yang termasuk bahan alam. Oke, lanjut ya ke nomor 2. terakhir. Gimana? Aku belum. Nah, Aku memiliki bentuk warnaku. Mas Dirhan belum yang nomor berapa? Yang nomor 2 tidak tahu. Oke, sekarang mikrofon semua dimatikan. Perhatikan Ustazah. Ya, ini nomor 2. Tuliskan ciri-ciri gambar di bawah ini. Ini yang pertama, gambar atas sendiri. Ini bisa kalian deskripsikan. Aku memiliki bentuk titik-titik. Kira-kira bentuknya gambar itu kotak, segitiga, atau lingkaran, atau bundar? Sudah, silahkan dijawab. Lingkaran kecil-kecil. Kemudian, Saya sudah siap. gitu ya, langsung dijawab Mbak Almira. Kemudian, warnaku, apa warnanya? Titik-titik, silahkan dilengkapi. Terus ditulis. Kemudian, ya ini langsung ditulis, dijawab ya. Nomor 2 ini. Iya, Pak. Ini ditulis. Yang tidak ada gambarnya tidak apa-apa, tidak usah digambar. Yang belum dicetak langsung Iya, aku dijawab bisa. ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya ya, ciri-cirinya. Ya, soalnya juga. Aku berasal dari, nah dia itu berasal dari tanaman atau dari hewan. Nah, itu maksudnya ya. Aku berasal dari tanaman apa atau hewan apa gitu ya. Namaku titik-titik, nama bisa dilengkapi apa itu? Sudah, yang gambar sendiri sudah belum? Oh ya, ada tunggu. Bentar. Ya, tunggu yang lain dulu. Saya berwarna Yang kedua juga sama ya, kayak yang gambar pertama. Aku memiliki bentuk, warnanya apa yang gambar kedua itu bisa dilengkapi.
Aku berasal dari tanaman atau dari hewan. Namaku siapa namanya? Keranjang. Atau kalau kalian punya bisa ciri-cirikan yang lain boleh. Mau ditambahkan ciri-ciri yang lain juga boleh. Terus nama yang Ini jawabannya itu apa? nama aku tahu. Iya, itu namanya apa, Mas? Itu namanya apa? Kacang hijau. Itu benar. Berarti namaku kacang hijau gitu. Terus ini jawabannya. Terus tidak terlihat. Gambar kedua tidak terlihat. Dia Ini jawabannya aja. Ya, yang belum dicetak langsung ditulis jawabannya saja. Ya, nomor 3, nomor 2 sebelah sana. Ya. Ya, Mbak Mira. Ini yang gambar kedua dan gambar ketiga sama ya, silahkan kalian jawab sendiri. Oh iya, Mbak Khadijah. kacang itu apa? Gambarnya apa? Kedelai kan? Yang dan apa ini tadi? Kayak nomor 2 ini. Ini kayak di sini ada di sini. Wow. Ya. Sudah. Kedelai namanya. Biji kedelai bentuknya apa, Us? Bentuknya segitiga atau bundar atau persegi. Yang hampir mirip-mirip aja, jangan usah persis. Saya sudah Persegi itu kotak. Oh, saya belum ya. Ya, dikerjakan dulu masih. Nanti 9.55 ya, kita persiapan berdoa. Nanti bisa diselesaikan setelah pembelajaran. Us, warnanya kuning ya, Us? Ya, boleh kuning, tahu coklat. Us, putih boleh, Us? Ya, Putih boleh, Us? putih. Putih itu kayak beras, Nobel, bukan putih. Coklat boleh. Boleh. Oh, sama kayak yang ke 1 itu ya?
Semuanya toh iya sama kayak nomor 1, kayak yang ke 1. Aku Ya gimana? benar, aku berasal dari mana? Yang gambar tengah atau gambar bawah? Tengah, Tengah berarti dia itu berasal dari tanaman atau dari hewan? Tanaman. Itu. Itu bentuknya kayak gimana ya? Gimana? Saya Naila. Saya belum. Yang gambar keberapa? Tangan teluk Sudah selesai. bawah sendiri. Dia itu bentuknya apa ya? Sudah selesai, Ringan atau potongan itu boleh. Dari mana berasalnya? Ini tadi sudah selesai. Nanti sudah selesai berarti tinggal foto, tinggal dikirim ya. Saya belum. Ya, yang belum selesai bisa dilanjutkan. Oke, Mbak Sarita. Saya belum ya, Us. Yang sudah selesai bisa dibereskan. Oke. Ya, jangan lupa dikasih nama ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Kelas. Kasih nama Diri. Bagian apa? bagian apa Siapa yang punya akun dia? yang punya. Akun dia. Ini yang downloadan sendiri. Kalau itu berasal dari hewan ya, Us. Iya. Bisa dilengkapi dari hewan, namanya hewan apa? Hewan Sapi, kambing atau ayam? ayam, Us, ayam. Gimana Mbak Zakira? Siapa untuk Iya ya, suaranya kembali nih. Nggak tahu ini. kok suaranya kayak gitu ya, Us? Iya. Ini yang pakai 2 akun atau 2 HP dinyalakan semua. Coba di Tidak ada, Us. ada ya. Us yang pakai 2 akun. Iya, gimana? Ada yang pakai 2 akun. Tapi dimatikan mikrofonnya. Itu kan punyanya Fadil itu satunya yang ini menampilkan gambar. Bukan 2 akun, tapi memang begitu. Yang kedua itu, Us. Sudah jam 9. Udah ya? Iya, udah jam 9.55. Saya sudah Ya, boleh dibereskan dulu ya. selesai. Ya. Kirim ya? Ini kita persiapan dulu. Iya, nanti kirim. Oh, sudah kirim sama Mas. Dikirim. Udah kirim sama bundaku itu.
Kita persiapan berdoa dulu ya. Iya, berdoa. Hajaman. Oke ya. Ustazah ingatkan berarti nanti dari dia langsung atau nanti dikirim ke USAID matematika dan SPDB ya. Yang PJOK di ke Ustaz. Belum dicetak, tidak apa ya PDB-nya, langsung itu tadi tulis. Oke. Tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu, sholat duha dan mengaji jangan lupa. Sampai bertemu besok. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Amira, boleh